pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran yang menghanguskan 4 bangunan di Balikpapan menelan korban jiwa. Berbagai peristiwa penting dan menarik di Kalimantan Timur disuguhkan di segmen 2. Pemkab Kutai Timur segera membangun lapas setelah mendapat keluhan dari Lapas Bontang. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini tengah menyusun rencana pembangunan lapas. Bupati meminta proses pembangunannya dipercepat dan dimulai tahun 2024. Bupati menerima keluhan dari petugas Lapas Bontang karena sebagian besar tahanannya berasal dari Kutai Timur. Kita bersama-sama. Pindah, lama ini hadir Pak Kapolres, Pak Komandan lain dan Sub. Karena dengan kita berkumpul bersama-sama, terutama generasi muda kita. Saya sudah dapat surat dari Kanwil Menkumham Kaltim, juga melalui Pak Kapolres, Pak Pengadilan Negeri, Pak Kajari, Keuangan untuk segera Kutai Timur membangun lapas. Ya, insya Allah kita sudah menyiapkan lahan. Meskipun saya katakan lahan coba nanti dicek betul nggak lahan itu di situ. Nah, mudah-mudahan dimulai tahun depan, mudah-mudahan. Gitu. Artinya apa? Tugas dari Bontang mudah-mudahan kalau lapas Kutai Timur sudah ada, maka agak sedikit terbantu. Di sini kita bersyukur di wilayah Kutai Timur, salah satunya itu ada. Kepala Seksi Pembinaan Lapas Kelas 2A Bontang, Risa Mardani, menyatakan tahanan yang menghuni Lapas Bontang jumlahnya 1.713 tahanan, sedangkan daya tampungnya hanya 386 orang. Dari jumlah itu, sebagian berasal dari Kutai Timur. Di Lapas Bontang totalnya berjumlah seluruhnya 1.200 orang, di mana dari 1.200 orang ini khususnya yang dari warga Kutai Timur berjumlah kurang lebih 700 orang yang mendapatkan remisi, Pak. 700. Kemudian untuk jumlah warga binaan yang memang berasal dari Kutai Timur secara keseluruhan totalnya untuk saat ini, Pak, berjumlah kurang lebih 890 orang. Jangan sampai ini merajalela hingga akhirnya mempengaruhi atau merusak. Rencana pembangunan ini dinanti agar Lapas Bontang tidak penuh sesak seperti sekarang. Amir Hamzah, Sabta Rizky, melaporkan dari Kutai Timur. Sebanyak 4.000 untuk sabu sendiri itu kalau 1.015 gram itu, kalau namanya 1 gram digunakan oleh. Gerakan menanam pohon di Kutai Barat ini dimotori polisi. Awal penanaman dilakukan di Simpang Raya yang nantinya akan didirikan asrama polisi. Di depan panggung, dipersilakan. Di lahan tersebut, polisi dan masyarakat bersama pemerintah kabupaten menanam 1.000 bibit dari berbagai jenis buah-buahan. Kapolres berharap penanaman ini akan membantu meningkatkan kualitas udara sekaligus menghijaukan lingkungan. Mohon izin disampaikan. Nah, begitu bilang Ibu, ya kan Bu? Gini-gini dulu baru foto ya Mbak Ika? Oke. Ya, foto-foto dulu. Lestarikan negeri dan penghijauan sejak dini. Ini tentu program yang sangat dibutuhkan, terutama dengan seperti yang disampaikan Pak Bupati, bahwa kondisi hutan kita sudah berubah dari heterogen menjadi homogen. Tentu kita akan laksanakan secara bertahap. Mungkin hari ini secara
simbolis kita laksanakan, betul itu di aset dari Polres Kutai Barat yang kebetulan juga diberikan dari Kabupaten Kutai Barat melalui Pak Bupati menjadikan untuk asrama. Kita coba hijaukan dengan beberapa bibit seperti durian, pohon mangga, jambu, lay, akasia yang dinilai tanaman ini mudah dirawat tetapi sangat produktif. FX Siapan, Bupati Kutai Barat meminta masyarakat peduli pada lingkungan. Itu dilakukan agar situasi di Jakarta tidak terjadi di Kutai Barat. Penanaman ragam pohon ini pun untuk mengurangi ancaman hutan homogen dari tanaman kelapa sawit. Kita lihat sekarang ini seperti di Jakarta udara, ya, udaranya sudah tidak standar lagi kualitasnya. Kenapa? Karena gersang. Nah, kita di Kutai Barat ini bersyukur masih banyak hutan kita. Ya, ini hutan heterogen, ya, bermacam-macam jenis pohon. Lalu diganti menjadi hutan homogen. Ya, maka saya harapkan pada seluruh warga Kutai Barat, ya, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan kampung, mari kita lestarikan hutan kita melalui penanaman pohon ini. Penanaman ini akan diperluas di beberapa kawasan yang sudah gundul akibat perambahan. Ini akan melibatkan semua masyarakat di Kutai Barat. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Alat berat untuk meratakan tanah ini sudah dikerahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Berau. Tanah ini diratakan karena akan didirikan Rumah Sakit Tanjung Redep yang lokasinya di Jalan Sultan Agung, Bedungun. Pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan mereka harus bergerak cepat agar gedung utama rumah sakit bisa segera dikerjakan. Lahan yang kini dikerjakan itu luasnya 3 hektar. Jadi di sana itu terjadi proses perapian lokasi, yaitu dengan dilaksanakannya cut and fill. Jadi lokasi itu sendiri yang semula itu berkontur, kemudian juga terdiri dari batang-batang pohon yang banyak segala macam, sehingga harus dibersihkan, dirapikan. Setelah dibersihkan batang pohonnya, kemudian sekarang dilakukan proses cut and fill. Jadi untuk tahap awal ini kita melakukan prosesnya itu untuk areal yang sekitar 3 hektar. Pematangan lahan ini berlangsung hingga akhir 2023. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.